anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, digadang-gadang masuk Partai Solidaritas Indonesia. Rumor itu buat PDIP gelagapan dan merasa kecolongan. Kok bisa? Jadi gini cerita gue dari lapangan. Jadi Kamis 21 September 2023, gua proyeksinya liputan ke gedung DPR RI. Nah, di hari itu ada isu kalau misalkan anaknya Jokowi, Kaisang Pangarep, bakal masuk ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jadi PSI itu ngupload satu video semacam perkenalan kader lah. Di dalam video itu tuh nggak disebutin nama Kaisang sama sekali, tapi dalam video itu disebutkan atau inisial orang yang bakal masuk ke PSI itu adalah inisialnya Mawar. Itu ada rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang juga sekaligus sebagai Ketua DPP PDIP. Nah, jadi proyeksi gue memang ke sana untuk liputan ke DPR, dan sekalian juga gue mau nanya ke Puan Maharani gitu soal isu Kaisang itu masuk PSI. Bu, dengar-dengar gak sih Bu soal Kaisang masuk PSI, Bu? Ibu udah dengar belum? Baru dengar. Belum tahu. Bu, kalau misalkan Pak Kaisang ini kan adalah anaknya Pak Jokowi. Emang gimana sih Bu, berbeda partai itu boleh gak sih Bu? Ya saya baru dengar belum tahu karena itu kan baru keluar tadi pagi beritanya. Jadi saya nggak mau mengomentari sesuatu hal yang ini masih katanya atau dengar. Saya mau cek dulu. Ketika ditanya apakah mungkin Puan ini bakal langsung nanya ke Kaisang, dia bilang bisa aja, karena katanya Puan dan Kaisang ini sama-sama saling kenal gitu. Ya kita lihat dulu apakah ini benar atau tidak. Ibu berarti akan nanya langsung ke Mas Kaisang, Bu? Bisa juga kan saya kenal sama Mas Kaisang. Ya. Sebelum gue lanjut ke ceritanya Kaisang, jangan lupa kalian itu untuk like dulu, komen dulu, dan subscribe dulu ya di youtube.congkompas.com. Nah, next di hari Sabtunya 24 September 2023, gue dapet info yang sangat membagongkan gitu. Jadi di hari itu PSI ini ketemu Kaisang buat ngasih KTA PSI ke Kaisang. Nah, KTA ini menandakan bahwa Kaisang itu resmi masuk PSI dan resmi jadi kadernya PSI. Nah, next di hari Seninnya 25 September 2023, gue liputan lagi ke kantor DPP PDIP. Nah, akhirnya Hasto ini ditanya soal bergabungnya Kaisang ke PSI. Dia tuh terkesan kayak nggak mau jawab lah, karena ya kita udah tahu Kaisang itu udah masuk PSI, dan juga Hasto ini kayak nggak mau jawab, tapi dia malah jawab kalau misalkan tanggapan dari PDIP itu udah banyak dan partai udah ngurusin hajat hidup banyak orang. Terkait bergabungnya Mas Kaisang ini kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADART, mungkin bisa dijelaskan terkait ADART itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Nah, Hasto juga ditanya soal hubungan Jokowi dan Megawati usai Kaisang ini masuk ke PSI. Karena FYI aja, PDIP itu punya aturan bahwa satu keluarga itu satu partai. Jadi kalau bokap lo itu adalah kader PDIP, anaknya nggak boleh masuk partai lain kecuali PDIP. Nah, jadi kita penasaran sebenarnya hubungan Jokowi dan Megawati itu kayak gimana sih setelah Kaisang masuk PSI? Nah, Hasto jawab nih kalau misalkan Megawati dan Jokowi itu hubungannya masih solid-solid aja gitu. Dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan Bu Mega, Pak Jokowi juga. itu krek ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Nah, siangnya gue dapat info kalau misalkan PSI ini bakal
ngadain Kopdarnas atau Kopi Darat Nasional untuk memperkenalkan Kaisang gitu ke kader-kader PSI. Nah, infonya juga kader-kader PSI ini minta supaya Kaisang ini jadi ketua umum gitu, dan di Kopdarnas itu katanya mau ngebahas soal itu. Gokil sih, baru masuk udah disuruh mimpin gitu. Ibaratnya lu nih masuk perusahaan jadi karyawan, tapi lu langsung disuruh jadi CEO gitu. Mana solidaritasmu? Aku PSI. PSI 2024. Menang, pasti menang. Dan sebagai bentuk simbolis. Jadi gimana nih menurut kalian soal Kaisang? Jadi sacet-sacet masuk PSI, terus juga langsung jadi ketua umum gitu. Komen di bawah ya. Nah, kalau mau tahu cerita gue lainnya, stay tune terus di youtube.kompas.com dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you di cerita selanjutnya. Bye-bye.